Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Lika Azma, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Beto Akom RM Banyunaden yang saya hormati. Pada materi pertama kita sudah mendengarkan yaitu tentang tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Sholohuddin Zuhri, yang sudah dibahas tentang tauhid itu seperti apa, di Muhammadiyah juga seperti apa. Oleh karena itu tindak lanjut dari tauhid itu kita adalah yaitu melaksanakan ibadah sebagai tindak lanjut dari tauhid uluhiyah itu. Nah, dalam kesempatan ini akan disampaikan yaitu prinsip-prinsip ibadah menurut Himpunan Putusan Tajih Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Lika Azma Fitriana, Sarjana Teologi Islam. Waktu kita 1,5 jam sampai jam 2:30 Ustaz. Nanti monggo mau dibagi untuk presentasi, kemudian nanti ada waktu untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau ikut-ikutan masalah, takut kualat ngerjain bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Jadi mohon maaf nanti Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu peserta Baitul Arkom, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Banyunaden yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini setelah kita tadi bersama-sama menyantap makan siang ya, enaknya sekarang apa Bapak Ibu? Jadi acaranya sebenarnya enaknya sekarang istirahat siang gitu ya. Enaknya begitu, bukan malah mendengarkan materi begitu. Tapi mudah-mudahan materi ini nanti tidak perlu dipikir pusing-pusing Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar gitu ya. Hanya kemudian pada materi kali ini kita akan melihat kembali, mereview sebagai cara kita untuk merefleksikan ya, apakah ibadah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah atau belum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pada prinsip-prinsip ibadah, kita akan membahas beberapa hal terlebih dahulu sebagai pengantarnya ya. Jadi nanti yang akan kita bahas di bagian akhir ini Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui 3 hal penting ya, sebelum prinsip-prinsip dalam beribadah. Yang pertama itu adalah kita perlu tahu kenapa kita harus beribadah ya. Lalu apa itu ibadah? Dan klasifikasinya seperti apa? Pembagian ibadah itu seperti apa? Khususnya dalam pemahaman Islam menurut Muhammadiyah ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau ada pertanyaan kenapa kita harus beribadah, jawabannya apa Bapak Ibu sekalian?
Hah? Karena kita diciptakan untuk beribadah ya Pak Bu. Sudah ada jawabannya di sini ya. Nah, ini saya dalam rangka membantu biar nanti tidak dihukum oleh MOT ya. Jadi kalau ditanya apa, kenapa kita harus beribadah, nah jawabannya segera langsung ditulis Bapak Ibu. Nah, ini biar dalam rangka membantu Bapak Ibu tidak dihukum nanti oleh MOT. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu fitrah manusia ya, ketika Allah menciptakan kita, itu adalah fitrah bahwa kita adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan Tuhan. Jadi Allah itu menciptakan kita manusia dengan fitrah bahwa kita itu pasti akan selalu membutuhkan kehadiran Tuhan. Pasti itu Bapak Ibu. Ya. Mau dia orang yang agnostik ya, orang yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada agama, pasti cepat atau lambat mereka akan menyadari bahwa ada zat yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Ya, pasti itu. Mungkin sekarang banyak kita menjumpai orang-orang yang dengan sombongnya, ya, kalau Bapak Ibu mungkin main media sosial Bapak Ibu, anak-anak muda sekarang itu punya tren yang kita perlu miris. Karena kenapa? Mereka itu punya tren yang ngeri-ngeri sedang. Trennya apa? Trennya itu tidak percaya pada Tuhan, ateis. Kenapa? Karena beberapa public figure, orang-orang yang ditokohkan di media sosial itu memproklamirkan diri secara terang-terangan. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti media sosial khususnya stand up comedy, itu ada stand up comedian yang secara terang-terangan itu mengaku dia ateis. Ya, coba. Padahal dia punya followers yang luar biasa banyak, sehingga orang yang tidak punya basic agama atau akidah yang kuat pasti akan terpengaruh dengan public figure yang menjadi panutan dia. Nah, itu bahayanya. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, saya yakin seyakin-yakinnya orang-orang semacam mereka cepat atau lambat pasti akan menyadari bahwa mereka itu ada yang menciptakan. Ya, pasti itu. Jangankan orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak percaya agama, orang yang dulu ya mengaku Tuhan saja, di akhir hidupnya mereka atau orang ini yang kita kenal sebagai Fir'aun, itu di akhir hidupnya kan kemudian menyadari bahwa ternyata saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ternyata ada zat yang di luar kemampuan manusia ya, yang menciptakan alam semesta ini, yang berhak melakukan apapun. Meskipun tidak sampai syahadat waktu itu Fir'aun ya, tapi setidaknya muncul terbetik dalam sanubari Fir'aun itu bahwa ternyata saya bukan Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena setiap manusia itu, Bapak Ibu, pasti nanti cepat atau lambat akan selalu membutuhkan kehadiran Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena fitrah manusia itu selalu membutuhkan Tuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu media. Yang media ini Allah ciptakan agar manusia itu punya cara agar bisa terhubung dengan Tuhan, dengan Allah. Apa media itu? Itu yang kita sebut dengan ibadah. Jadi ibadah yang kita syariatkan itu, yang disyariatkan dalam Islam, yang sehari-hari kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak lain adalah cara Allah memberikan satu jalan bagi kita agar kita bisa punya senantiasa pegangan. Ya, agar kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran
Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena aku ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, ya, maka aku harus ciptakan syariat untuk mereka bisa senantiasa terhubung denganku. Syariat itulah yang disebut dengan ibadah. Ya. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah. Saya sambil berdiri dan jalan-jalan gitu Bapak Ibu ya. Sambil ngecek gitu ya. Ngecek kalau ada yang jatuh, maksudnya HP yang jatuh gitu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu. Sampai mana tanya? Sampai ini ya. Meskipun Allah menciptakan ibadah, nah ini uniknya. Meskipun Allah menciptakan ibadah Bapak Ibu sekalian, tapi sesungguhnya ibadah itu kebermanfaatannya tidak kembali kepada Allah, tapi kembalinya justru kepada kita manusia yang mengerjakan ibadah. Ya. Nah, kira-kira apa kebermanfaatan ibadah itu? Setidaknya para ulama menyebutkan 3 hal ini. Manfaat ibadah yang kembali kepada kita manusia yang mengerjakan, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ibadah ghidhaun lirruh. Ibadah itu adalah asupan gizi bagi aspek rohani kita. Ya. Jadi ibadah itu sesungguhnya adalah makanan bagi rohani kita. Kalau kita tadi makan nasi dengan lele, tempe, kerupuk dan sayur asem, nah, itu asupan gizi bagi jasmani kita. Ya, biar kita bisa kuat sampai nanti malam mengikuti Baitul Aqsa. Itu asupan gizi jasmani. Tapi manusia Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, itu memiliki sisi lain selain jasmani, yaitu aspek rohani. Yang aspek rohani itu juga membutuhkan makanan, membutuhkan asupan gizi. Ya. Asupan gizi rohani itu menghasilkan apa Bapak Ibu sekalian? Menghasilkan apa yang disebut dengan sakinah atau tumakninah, kenyamanan dan ketenangan. Orang yang kalau rohaninya sudah terisi asupan gizi yang cukup, maka Allah menjamin itu, ya, akan mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang senantiasa terkoneksi dengan Allah. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa terhubung dengan Allah, hatinya akan tenang. Sebaliknya, orang yang mohon maaf mungkin secara jasmani asupan gizinya cukup sekali, 4 sehat 5 sempurna itu tercukupi luar biasa, ya. Tapi mohon maaf, kalau ternyata dia aspek rohaninya tidak tercukupi asupan gizi yang cukup, maka hidupnya sangat mungkin akan tidak tenang. Dan akhirnya apa? Mereka akan mencari ketenangan, sumber-sumber ketenangan yang menurut mereka bisa mendatangkan kenyamanan. Apa misalkan? Menggunakan obat-obatan terlarang, ya, minum minuman keras, dan lain sebagainya, yang itu dilarang oleh agama. Mereka membayangkan bahwa semua itu bisa mendatangkan ketenangan. Mungkin benar ketenangan, tapi sifatnya semu, sifatnya artifisial, ya, sifatnya itu hanya permukaan. Tenangnya mungkin hanya 1 jam. Setelah itu justru malah semakin menjadi-jadi, kecanduan dan lain sebagainya. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu atau mungkin saudara Bapak Ibu, ya, bisa Bapak Ibu sendiri yang merasakan atau mungkin melihat orang yang dia aspek rohaninya itu terpenuhi asupan gizinya, tapi aspek jasmaninya mungkin pas-pasan, ya, materi mungkin ya tidak terlalu kaya-kaya amat gitu, ya,
untuk makan sehari-hari yang pas-pasan, ya, asal bisa makan saja itu sudah syukur, gitu ya. Kalau kita kan mau bingung mau makan apa kadang-kadang, karena saking banyak pilihannya, ya. Tapi kalau orang ini itu hari itu bingung, hari ini apa yang dimakan, ya, beda. Bingung mau makan apa dengan bingung hari ini apa yang mau dimakan, itu menandakan satu strata yang perbedaannya luar biasa, ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tadi mungkin jasmaninya kurang asupan gizinya atau mungkin pas-pasan, tapi aspek rohaninya tercukupi dengan luar biasa, ketenangan akan hadir pada diri. Ya, coba lihat Bapak Ibu atau tetangga Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, hidupnya pas-pasan, tapi tenang, nyaman, karena bisa jadi ibadah kepada Allah lah yang mendatangkan ketenangan kepada orang-orang tersebut. Ya, itulah kebermanfaatan ibadah yang pertama, yaitu hidaun dirhum, asupan gizi bagi aspek rohani. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah al-ubudiyatu lillah sabilul hurriyah. Beribadah hanya kepada Allah itu akan mendatangkan jalan pembebasan. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau masih punya keyakinan kepada orang-orang tertentu atau barang-barang tertentu atau waktu-waktu tertentu yang diyakini memiliki kekuatan, ya, pasti hidup Bapak Ibu itu tidak tenang, terpenjara, terkungkung. Mau melakukan apa itu pikir dulu. Ini hari apa ya? Sabtu malam Kliwon, nggak cocok buat Baitul Akom. Sampai gitu kan? Nggak cocok ini, pantesan dari tadi saya dihukum terus. Ini alasan aja ya. Jadi selalu begitu, dikait-kaitkan dengan keyakinan-keyakinan yang dia miliki. Ya, saya mungkin pernah cerita ya dalam satu pengajian yang lain. Saya punya saudara yang saudara saya ini menikah, kebetulan mertuanya itu masih memegang keyakinan seperti itu. Salah satu keyakinannya itu adalah tidak boleh sembarangan menanam pohon di depan rumah. Wah, kan? Bahaya kalau yang ibu-ibu suka tanaman-tanaman hias ya. Bisa dijadikan sok gitu, malah bahaya. Nah, kebetulan istri saudara saya ini itu suka kelapa muda. Karena dia tidak beli setiap hari, akhirnya dia ikhtiar nanam kelapa muda yang tidak terlalu tinggi tapi sering berbuah. Wah, enak tuh. Kelapa muda apa namanya kalau ini? Gading ya kalau di sini. Biar kalau pengen tinggal petik. Itu sudah dia tanam sejak 2019 katanya. Ya, sudah mulai tinggi dan sudah ada cengkirnya. Sudah mau siap panen lah beberapa bulan ke depan. Tapi ternyata katanya ketika dia pergi keluar kota dalam waktu yang agak lama, 1 mingguan ketika itu, pulang-pulang ke rumah ternyata pohonnya hilang Bapak Ibu di depan. Ternyata usut punya usut. Kan saudara saya ini marah besar. Siapa yang berani-berani yang nebang pohon kelapa yang sudah saya tanam beberapa tahun yang lalu, saya tunggu-tunggu buahnya. Ternyata setelah diusut mertuanya. Jadi mertuanya nyuruh orang biar motong pohon itu. Nah, ketika ditanya, istrinya disuruh tanya, kenapa sebenarnya kok kelapanya tebang? Ternyata katanya itu, kata ini siapa yang orang pinternya orang tuanya itu, nggak boleh nanam pohon di depan rumah kecuali pohon apa itu yang kayu buat Bapak Ibu sekalian, jati. Jadi selain pohon jati nggak boleh nanam pohon di depan rumah. Kenapa? Kata keyakinan tadi, ya, mertuanya itu bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan malapetaka, gitu ya. Sehingga wah ini mumpung orangnya lagi pergi saya tebang. Jadi nggak merdeka kan? Nggak merdeka. Kenapa?
Karena tadi dia meyakini hanya pohon-pohon tertentu saja yang boleh nggak merdeka. Mau nanam cabai, mau nanam apa gitu ya, nggak boleh. Kan jadi nggak bebas. Nah, kalau kita sudah beribadah hanya kepada Allah, menautkan hati kita, keimanan kita hanya kepada Allah, maka pelan-pelan yang seperti itu akan disingkirkan. Akan tersingkir dengan sendirinya. Karena kita meyakini yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memang lagi pas mungkin kena musibah, ya itu memang sudah takdirnya. Ya, jangan kemudian dikait-kaitkan. Oh, saya dari tadi dihukum terus ya sama Ustadz Alan gitu misalnya. Nah, dikaitkan, jangan-jangan karena Mas Alan ini dari Jawa Timur saya itu Jawa Barat, selalu bertolak belakang. Wah, itu cocokologinya luar biasa kan? Nah, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang ketiga, ibadah itu adalah ibtila'un ilahiyun yaskirul insan. Ibadah itu kebermanfaatannya salah satunya adalah untuk memperindah atau mengkilapkan kualitas manusia. Kata yaskiru itu biasanya dipakai untuk sepatu Bapak Ibu, menyemir ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke acara walimahan gitu ya, pakai sepatu pantofel gitu ya, debunya ada sedikit kan nggak pernah dipakai, disemir biar kinclong. Nah, yaskilu itu begitu, menyemir, memperindah, biar mengkilau. Nah, ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kebermanfaatannya adalah untuk memperindah kualitas manusia. Dari apa? Dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Jadi dosa-dosa kecil pasti, manusia itu pasti melakukan dosa. Dosa-dosa kecil itu pasti. Karena namanya manusia itu mahalul khoto wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Sehingga pasti punya salah, punya dosa. Nah, untuk menghapuskan dosa-dosa itu dengan ibadah itu ternyata sudah mencukupi, ya, untuk menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar gimana? Nah, dosa-dosa besar lain. Dosa-dosa besar itu harus melalui pertaubatan nasuha, ya. Tidak cukup dengan hanya memperbanyak ibadah, ya, memperbaiki kualitas ibadah dan seterusnya. Makanya dalam Islam kan pahala-pahala ibadah itu kadang-kadang dijelaskan oleh Rasulullah menghapuskan dosa setahun yang lalu, menghapuskan dosa setahun yang akan datang, ya, biasanya begitu. Dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kamu melakukan dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, segera ikuti dengan melakukan kebaikan, ibadah. Agar apa? Tamhuha, agar ibadah-ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, itu kebermanfaatan ibadah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dari tadi kita bahas ibadah, sebenarnya ibadah itu apa? Nah, ini. Ibadah menurut beberapa ulama dan juga HPT Muhammadiyah, ya, nanti kita bahas terakhir di HPT. Menurut beberapa ulama, ya, ibadah itu ada yang artinya tunduk, ya, al-khudu'. Ada yang artinya mahabbah, cinta, ya, secara bahasa ini. Ada yang artinya menghambakan diri, ya, atau at-tanassuk, ya, dan seterusnya, banyak. Nah, ibadah ada juga yang mendefinisikan sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah suatu nama, ya, yang mencakup keseluruhan perbuatan maupun ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik ucapan itu atau perbuatan itu sifatnya zahir maupun batin. Jadi apapun yang kita lakukan, baik yang zahir maupun batin, dan itu ternyata diridhoi oleh Allah, itu disebut dengan ibadah. Jadi berarti dalam hal ini
banyak sekali ya, umum. Nah, di dokumen resmi kita di HPT Muhammadiyah, ibadah itu didefinisikan ini Bapak Ibu. At-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima adzina bihi syari'. Ya. Jadi ibadah itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengamalkan segala yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal amalu bima adzina bihi syari'. Jadi tidak hanya perintah, tidak hanya larangan, tapi hal-hal yang sifatnya boleh, ya, mubah atau ibahah, itu bisa menjadi ibadah. Makanya dalam konteks Muhammadiyah, Bapak Ibu, kita mengenal klasifikasi atau pembagian ibadah. Ada ibadah yang sifatnya khosoh, ya, atau khusus, atau nama lainnya muqayyadah. Ada juga ibadah yang artinya atau maksudnya adalah ibadah ammah, ibadah yang sifatnya umum. Sekarang yang pertama, ibadah yang sifatnya khusus maksudnya bagaimana? Yaitu ibadah-ibadah yang tata caranya, waktunya, ya, kaifiatnya itu sudah diatur oleh syariat. Kapan harus dikerjakan, ya, berapa rakaat, ya, lalu tempatnya di mana harus dikerjakan, itu sudah ditentukan oleh syariat Islam. Misalkan ibadah haji selamanya ya dikerjakan di mana? Mekah, Madinah, ya. Nggak mungkin nanti ada ijtihad Muhammadiyah yang mengatakan boleh berhaji di Gamping. Nggak mungkin itu. Gunung Ya? Gamping. Nggak boleh mau haji di Gamping gitu ya. Alasannya apa? Antriannya udah sampai 100 tahun. Itu alasan yang tetap tidak bisa diperbolehkan. Mau alasannya sampai puluhan tahun, tempat untuk berhaji ya tetap tidak akan berubah. Di Malaysia itu Bapak Ibu, orang yang baru lahir itu sudah langsung didaftarkan haji, Bapak Ibu sekalian. Sehingga antriannya itu jauh lebih banyak dibandingkan kita di Indonesia sebenarnya. Ya. Waktu saya kuliah di sana tahun 2016-2017, itu antriannya sudah di atas 75 tahun. Coba. Karena tadi bayi baru lahir di rumah sakit, itu bapaknya langsung bukan ngurusi ke Disduk Capil, tapi ngurusinya ke KBI, daftar dulu, daftar haji. Ibaratnya gitu. Jadi selain diurus administrasinya, setelah itu langsung diurus daftar haji ketika itu juga. Ya. Nah, itu kan yang membuat antrian menjadi panjang. Tapi meskipun demikian, tempatnya tetap sama. Ya, yaitu di Mekah Madinah. Ya. Sholat wajib ya 5 waktu, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurang-kurang. Namanya sholat wajib yang diwajibkan kepada kita itu ya sholat 5 waktu. Ya, oke, ini ibadah-ibadah yang tata caranya sudah diatur, sehingga rincian-rincian yang mulai dari gerakan itu juga sudah harus ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi nggak boleh sholatnya itu dimulai dari takbiratul ihram, dilanjut sujud dulu, baru ruku, kan, baru berdiri. Nggak boleh berkreasi, berinovasi, itu nggak boleh dalam persoalan ibadah. Ya, oke, ini ibadah yang sifatnya khusus. Jadi ketat sekali Bapak Ibu, kita nggak boleh melakukan inovasi-inovasi. Sementara kalau ibadah yang sifatnya ammah atau umum, nah ini agak lebih fleksibel, meskipun masih tetap ketat. Fleksibelnya bagaimana Bapak Ibu sekalian?
Karena ibadah yang sifatnya umum itu tidak diatur rinci tata caranya. Ya. Dan ibadah yang sifatnya umum itu bisa berasal dari perbuatan-perbuatan yang awalnya itu hukumnya adalah mubah, tapi karena dia niati sebagai ibadah, maka amalan yang tadinya hukumnya mubah bisa bernilai pahala. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Sabtu Minggu hadir ikut Baitul Arqam, itu kegiatan yang hukum asalnya adalah mubah. Oke? Kan Bapak Ibu boleh ikut, boleh tidak toh sebenarnya. Hukumnya mubah. Tapi kalau Bapak Ibu hadir ikut Baitul Arqam itu dengan niat untuk memperdalam agama, ya, menguatkan kembali akidah, ya, kemudian menambah ilmu tentang ibadah, maka insya Allah itu menjadi pahala bagi Bapak Ibu semua. Karena diniati sebagai ibadah. Gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu tadi makan siang, kalau makan siangnya itu hanya sekedar untuk menghilangkan lapar, maka niatnya ya hanya sekedar untuk menghilangkan lapar. Tapi kalau Bapak Ibu makan siang tadi, sembari diniati juga agar kuat, ya, nanti beribadahnya, nanti beraktivitasnya, gitu ya, sehingga memudahkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka makan Bapak Ibu tadi itu bernilai ibadah. Sehingga ibadah umum ini sifatnya sangat luas. Semuanya bisa dikonversi menjadi ibadah kalau tadi perbuatan-perbuatan itu hukum dasarnya adalah mubah. Oke. Termasuk Bapak Ibu kerja Senin sampai Jumat, misalkan kalau yang PNS atau berkantor, kalau diniati sebagai ibadah, maka insya Allah itu berpahala ibadah. Ya. Nah, sekarang bagian terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu prinsip-prinsip dalam beribadah. Ya, asasul ibadah fil Islam. Nah, nanti ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk melihat ibadah yang kita lakukan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip ini atau belum. Yang pertama, prinsip yang pertama itu adalah la yu'badu illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya orang kalau mau beribadah dan ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia harus beribadah dengan berlandaskan tauhid. Ya, materi sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sholahuddin Zubri. Jadi tauhid itu adalah basis pertama, prinsip agar ibadah kita itu sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la yu'badu illallah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ibadah yang kita lakukan tidak perlu menggunakan perantara. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak perlu pakai wasilah. Jadi kita mau memohon apapun kepada Allah, minta apapun kepada Tuhan kita, langsung kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara, ya. Meskipun dalam beberapa kasus, ya, misalkan boleh tidak kita berwasilah dengan orang soleh, ya. Itu memang debatable dalam pengertian ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Kalau kita di Muhammadiyah, sependek pemahaman saya, tidak perlu pakai perantara, mau itu manusia apalagi benda. Ya, termasuk tadi orang-orang soleh. Karena bagi kita di Muhammadiyah, ibadah itu adalah satu cara koneksi manusia langsung dengan Allah. Sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita minta, langsung disampaikan kepada Allah. Kepada manusia saja di Muhammadiyah itu tidak diperkenankan, apalagi melalui perantara barang, sesuatu, ya, pohon-pohon dan lain sebagainya, ya, yang itu diyakini bisa mengantarkan doa-doa, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, makanya kita di Muhammadiyah itu sangat
kuat sekali memegang prinsip tidak melakukan bid'ah, ya, dan juga khurafat dan juga tahayyul, ya. Karena bagi kita itu dapat mencederai akidah dan juga ibadah yang kita lakukan. Oke. Jadi yang kedua, ibadah tidak perlu pakai perangkat. Yang ketiga, prinsip dalam beribadah itu adalah ibadah harus didasari dengan keikhlasan. Ya. Prinsip agar ibadah kita diterima dan sah ibadahnya adalah didasari dengan keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kamu kok sekarang jadi rajin terus ke masjid ya? Biar kelihatan alim. Baru ikut Baitul Arqam soalnya. Masih diawasi oleh MOT nih 1 minggu ke depan misalkan begitu, ya. Jadi ibadah harus didasari dengan keikhlasan. Yang keempat, nah ini yang penting. Ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Kata Nabi, "Man 'amila 'amalan ya, falaisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang mengerjakan satu ibadah tapi tidak pernah dicontohkan oleh kami, maka ibadah tersebut tertolak. Ini prinsip yang keempat. Maka ibadah itu harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah jangan dikerjakan, nggak perlu dikerjakan. Ya, contohnya misalkan, kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, ya, Nabi itu dalam hadis-hadis yang sahih tidak pernah mengamalkan azan dan iqamah, ya, sebelum mendirikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun dalam sholat-sholat yang lain, Nabi itu selalu mengumandangkan azan dan iqamah, terutama dalam sholat 5 waktu. Tapi ini kok ada sholat yang butuh membutuhkan banyak orang untuk hadir berjamaah, tapi kok Nabi nggak ada azannya, nggak ada iqamahnya. Lalu kita kemudian beristihad. Nah itu yang kurang tepat karena Nabi mencontohkannya tidak perlu pakai azan dan iqamah. Itulah yang dalam ilmu hadis disebut sebagai as-sunnah at-tarkiyah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi itu meninggalkan sesuatu agar kita mencontoh apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi jangan kita kemudian berijtihad, Nabi nggak melakukan karena lupa kayaknya ini. Ya, lupa ini kayaknya Nabi. Ya, misalkan gitu kan, lupa ini. Orang biasanya sholat-sholat yang lain pakai azan iqamah, ini lupa pasti. Ya, kan? Lalu kemudian beristihad. Enggak. Makanya di Muhammadiyah termasuk fatwanya, ya, itu adalah tidak perlu menggunakan azan dan iqamah. Yang kelima, ibadah itu juga harus seimbang, at-tawazun, ya, atau wasatiyah kalau dalam bahasa kita yang lebih familiar. Tengah-tengah, ya, tengah-tengah antara ibadah yang sifatnya privat, individual, dengan ibadah yang sifatnya sosial, misalnya, ya. Jadi wasatiyah atau tawazun seimbang itu bisa beragam, tapi salah satu contohnya adalah menyeimbangkan antara ibadah yang sifatnya individual dengan sifatnya sosial, ya. Jangan sampai ibadah individualnya kita luar biasa, tapi ibadah sosialnya justru tidak bagus. Nabi pernah menegur para sahabat yang melakukan begini, ya. Pernah ada seorang istri sahabat, ya, yang lapor ke Nabi, ya, bahwa suaminya itu kalau siang puasa terus, kalau malam sholat malam terus, setiap hari, ya. Jadi kalau malam itu mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh gak pernah tidur, sholat malam terus. Dan kalau siang itu selalu puasa. Jadi istrinya itu curhat, gak pernah dibelai, ya. Makanya dulu ada lagunya almarhum Jabri Al-Bukhari, ya, Bapak Ibu, ya, jablay, jarang dibelai. Karena ternyata betul ada, Bapak Ibu, ada sahabiah, ya, sahabat Nabi perempuan itu yang lapor,
ini gimana suami saya kayak gini terus kan? Nabi akhirnya konfirmasi kepada orang itu, kepada sahabat Nabi, ya, apa betul, ya, kabar yang saya terima, ya, bahwa kamu itu kalau siang puasa terus, kalau malam sholat malam terus. Sahabat itu kemudian jawab, "Bala ya Rasulullah." Betul sekali ya Rasulullah. Mungkin di bayangan sahabat itu mau dipuji kayaknya nih, iya kan? Dikira giat sekali beribadah. Ternyata justru malah Bapak Ibu, Rasulullah menegur, marah. Kata Rasulullah, la taf'al, katanya. La taf'al, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Kata Nabi, tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Matamu itu juga punya hak atas dirimu untuk beristirahat, untuk merem. Dan istrimu itu juga punya hak atas dirimu. Coba. Jadi orang yang ternyata setiap hari tampaknya ibadah individunya luar biasa, tapi ditegur oleh Nabi karena dianggap melalaikan hak-hak orang lain yang dimiliki oleh dirinya. Jadi ternyata kita itu punya tanggung jawab kepada orang lain dan orang lain punya hak atas diri kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang punya suami, istri gitu ya, itu punya hak masing-masing atas diri Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya kan ada hadis, istri itu kalau di rumah, kalau mau berpuasa sunnah, izin ke suami. Itu bukan berarti kemudian Islam menganggap bahwa perempuan itu harus dikekang oleh suami, bukan. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang awal tadi Bapak Ibu, yang suami ditegur oleh siapa namanya? Rasulullah karena jarang membelai istrinya. Kalau kita kaitkan, sebenarnya ada satu prinsip dalam ajaran Islam yang harus dimunculkan dalam hubungan suami istri, yaitu apa Bapak Ibu? Komunikasi. Ya. Jadi kan Nabi itu pengen mengajarkan kalau hubungan suami istri, kalau mau melakukan ibadah-ibadah apalagi yang sifatnya sunnah, izin dulu, setidaknya ngomong gitu, biar siap-siap pasangan kita. Lagi puasa ternyata, misalkan gitu kan. Wah, nggak bisa diganggu gitu kan, nggak bisa diganggu. Ya. Jadi saling pengertian. Jadi komunikasi itu untuk membangun saling pemahaman. Ya. Jadi sama-sama Rasulullah pernah menegur suami, pernah menegur istri, gitu loh. Ya, jadi bukan istri saja yang pernah ditegur, tapi yang laki-laki juga pernah. Makanya penting prinsip ibadah yang ini, ya, yang tawazun, gitu ya, yang seimbang, itu penting untuk kita pahami. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, ibadah itu harus mengedepankan prinsip at-taisir. Prinsip mudah dan meringankan. Nah, ini ciri khas Muhammadiyah sekali. Kalau ada baitul arqam, ayo dijamak, ya, jangan berjamaah, nah, gitu kan. Makanya sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya itu Muhammadiyah, Bapak Ibu. Ya, ahli sunnah dan ahli jamak gitu maksudnya. Jamak itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya itu Muhammadiyah sebenarnya. Jadi kalau apa-apa gitu ya, ada kegiatan jamak. Karena apa? Karena memang itu diperbolehkan oleh Nabi dalam hadis Nabi. Dalam satu hadis Nabi itu pernah menjamak zuhur dan asar tanpa sebab apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Wala uzrin, ya, wala safarin. Gak ada uzur apa-apa, gak sedang dalam bepergian. Nabi sedang menetap mukim, tapi tiba-tiba menjamak. Nah, itu yang kemudian para ulama menafsirkan kalau ada hajat, ya, ada kebutuhan atau apalagi ada masyaqqah untuk melaksanakan sholat, maka diperbolehkan, bukan wajib, diperbolehkan untuk dijamak. Jadi bukan wajib. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak mau menjamak juga nggak apa-apa, ya, juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi sifatnya itu diperbolehkan, bukan wajib. Makanya saya juga kadang-kadang, mohon maaf, sering juga mengkritisi panitia Baitul Arqam yang mewajibkan untuk sholatnya dijamak.
Mohon maaf ini kalau nanti panitianya juga mewajibkan, saya juga termasuk yang mohon maaf mengkritisi. Kenapa? Karena itu sifatnya bukan wajib. Itu kan rukhsah, bagian dari keringanan. Kalau kita mau mengambil keringanan itu, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan. Ya, tidak perlu memaksakan. Dan fatwa tarjih yang terbaru, ya itu mengatakan begitu. Ya, fatwa tarjih. Kalau tidak salah 3 bulanan yang lalu, saya mengikuti sidang fatwanya kebetulan. Nah, itu mengatakan, jadi kita juga perlu memberikan satu edukasi kepada panitia Baitul Aqab katanya di sidang fatwa itu bahwa sifat jamak apalagi dengan kosor ya, kalau safar ini kan kebanyakan safar, itu sifatnya adalah pilihan, rukhsah, sehingga bukan kewajiban. Jangan kemudian memaksakan, apalagi menganggap orang yang nggak mau jamak atau kosor kemudian Muhammadiyahnya diragukan, misalkan begitu. Kan nggak tepat juga. Memang betul, kita mengedepankan mudah dan meringankan. Kalau memang ternyata yang mudah dan meringankan adalah dijamah dan dikosor sekalian, ambil itu. Karena memang Muhammadiyah mengunggulkan prinsip at-taisir, kemudahan. Ya, jadi kalau nanti panitia monggo Bapak Ibu sekalian dijamah, langsung oke, siap gitu. Kayaknya jarang ada yang nolak nih Bapak Ibu ya. Soalnya istri saya itu bukan dari lingkungan Muhammadiyah, sehingga dulu awal-awal nikah, kok jangan dikit-dikit dijamak mas. Nah, saya jelaskan lah, gitu kan, ya jelaskan dengan cara saya, maksudnya tidak kemudian didalili gitu kan. Nah, sekarang kalau mau kemana-mana, malah dia yang ngajak, ayo jamaah sekalian. Ketagihan, gitu ya. Jadi kemudahan dan keringanan itu ternyata memang ya bisa menjadi daya tarik. Dan ini barangkali Bapak Ibu yang menjadikan Muhammadiyah itu punya strategi dakwah begitu yang menggembirakan, agar orang yang mau masuk Islam atau belum tertarik dengan Islam itu tertarik. Ternyata berislam itu enak ya. Kan ada mungkin yang menganggap nanti kalau saya masuk Islam, wah harus sholatnya harus tepat waktu, gitu kan? Harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau ternyata lihat kita kok nggak sholat asar, tadi kan sudah dijamak sebelum perjalanan ke Kaliurang. Gitu ya boleh ya. Jadi orang semakin tertarik. Dan ini saya praktekkan juga ketika saya kuliah di Malaysia dulu Bapak Ibu. Kebetulan saya waktu itu masih suka MotoGP. MotoGP dulu belum di Indonesia belum ada Mandalika. Dulu itu di Sepang. Kebetulan tahun itu Malaysia itu dapat giliran. Nah, karena saya dan teman-teman itu pengen lihat nonton MotoGP, oke lah beli tiket yang paling murah karena mahasiswa gitu. Jadi nontonnya itu di atas bukit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, MotoGP kan ada yang nontonnya di tribun. Nah, itu yang VIP tuh, oke? Nah, itu yang pakai ordal itu kecilnya itu kan. Ada yang di atas bukit di atas pohon itu ada Bapak Ibu, betul Pak? Waktu itu memang ada yang naik pohon gitu ya. Nah, saya nggak sampai se-ekstrim itu, tapi di atas bukit. Kelihatan semua memang, tapi ya panasnya luar biasa. Itu kan pertandingan siang-siang. Nah, waktu itu antara waktu sholat zuhur dan asar gitu ya. Di sana itu sudah nggak ada tempat untuk sholat, ya kan? Di tengah bukit kan nggak ada tempat untuk sholat. Adanya itu hanya, saya ingat sekali tempat untuk buang air kecil, toilet. Waktu itu teman saya bilang, sholat dulu. Ini pertandingan mau mulai, kita sholat dulu aja, sholat dulu. Nah, terus dia bilang, kamu imamnya? Ya? Udah, saya imamnya, tapi saya sekalian di jamak kosor. Loh, ngapain di jamak kosor? Kan? Jarak kata mereka itu, jarak antara Sepang dengan Kuala Lumpur, saya tinggalnya waktu itu Kuala Lumpur ya, itu belum memenuhi syarat untuk diperbolehkannya jamak kosor. Nggak apa-apa, saya madhab saya pergi nggak jauh-jauh juga jamak kosor gitu kan. Bercanda sama teman-teman saya ya. Beneran, iya beneran. Ya udah saya nggak mau jamak lah. Benar ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia yang ngimami. Setelah selesai gitu ya, saya jamak kosor dulu ya.
Saya jamak kosor, ternyata ada satu dua, waktu itu saya rombongan, ada satu dua teman saya yang ternyata ikut. Ya, oh ternyata dia pengen jamak kosor, cuma nggak enak sama teman-temannya yang lain. Kebanyakan teman-teman saya itu waktu itu dari Aceh kalau ini. Ya, dari Aceh itu kebanyakan ya tadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saudara-saudara kita itu. Sehingga tadi syaratnya harus dihitung dulu nih. Sudah memenuhi syarat belum? Ya, jadi cukup agak merepotkan kalau dalam perspektif Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kira-kira sudah masyakoh, nah, ambil prinsip mudah dan ringan. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu. Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakallah Ustaz Omar telah menyampaikan tentang prinsip-prinsip ibadah sesuai KTP Muhammadiyah. Baik, masih ada waktu 25 menit nanti sampai jam 9.30. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun yang lain kami persilahkan. Baik, saya ambil dulu ini. Pak, monggo. Terima kasih. Saya Abden. Yang pertama ini guyon. Ada dua yang sering disukai oleh jamaah ini, yaitu jamak dan jima. Untuk yang kedua tentang wasilah, Ustaz. Di surat Al-Maidah ya, ada ayat tentang wasilah. Sedangkan tadi ibadah tidak membutuhkan wasilah. Di Al-Maidah ayat 35. Yang dimaksud wasilah di sini gimana? Ada kita diperintahkan takwa, kemudian mencari wasilah agar sampai kepada Allah. Kemudian prinsip yang tadi semua itu untuk mahdzur dan juga untuk ghair mahdzur. Misalnya saya mau mendekat kepada Allah dengan jalan berbakti kepada orang tua itu namanya wasilah atau tidak? Terima kasih. Betul Pak. Ayat tentang wasilah itu kemudian ada ulama yang menafsirkan, termasuk di sini Muhammadiyah, wasilah yang dimaksud itu di sana adalah amal soleh. Sehingga bagi Muhammadiyah wasilah yang masih diperbolehkan itu adalah wasilah amal soleh yang kita lakukan. Oke. Maksudnya amal soleh adalah yang tadi, kalau kita mau masuk surga dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, ya memang begitu. Karena itu cara wasilah menggunakan amal soleh agar kita bisa mendapatkan surga dari Allah. Saya mau masuk surga, pengen masuk surga dengan cara melaksanakan sholat sunnah rawatib ya selama hidup saya tanpa terputus. Itu bagian memang dari wasilah, tapi wasilah amal soleh. Sehingga memang wasilah yang masih diperbolehkan dalam perspektif Muhammadiyah adalah wasilah dalam pengertian amal soleh. Nah, sependek pembacaan saya terhadap fatwa dan putusan tadi, selain wasilah dalam pengertian amal soleh tadi Bapak Ibu, itu Muhammadiyah tidak mengakui. Ya, misalkan tadi kepada orang soleh, gitu ya. Jadi misalkan saya mau minta wasilah ke Kiai A, ya. Meskipun sebagian saudara kita ada yang mengaku itu, ya, wasilah menggunakan orang soleh. Ya, jadi wasilahnya adalah orang soleh, dan itu memang diakui oleh saudara-saudara kita. Tapi sependek pembacaan saya terhadap fatwa dan putusan tarjih Muhammadiyah dalam persoalan wasilah ini memang agak ketat Muhammadiyah, sehingga
Wasilah yang masih diperbolehkan itu ketika wasilah dalam pengertian amal soleh. Karena memang ulama tafsir ada yang menafsirkan wasilah dalam Quran surat Al-Maidah itu sebagai amal soleh. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mas Bani. Yang pertama ada wasilah, ada syafaat. Yang beda-beda tipis menurut pengalaman kami. Pertanyaan saya, apakah selain Rasulullah Muhammad SAW ada yang bisa memberi syafaat? Karena saya seringkali mendengar sahabat-sahabat yang pernah bertemu dengan kita, yang bersama-sama dengan kita berbuat baik, bisa menjadi saksi dan menjadi syafaat atau menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Yang pertama. Tadi saat berangkat ke sini dari rumah, saya diskusi dengan istri. Kami berangkat berdua, sengaja sambil pacaran. Kesannya ini ya. Ya. Ada guyonan gini kalau di Katolik itu, Bunda Maria mohon doakan kami. Gitu ya. Jadi ada jamaat Katolik itu kalau doa minta didoakan oleh Bunda Maria. Nah, di dalam Islam kan ketika kita berdoa diutamakan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Apakah itu berarti juga ketika kita bersolawat kepada Rasulullah itu bagian dari kita meminta wasilah? Yang pertama. Yang pertama, pertama lagi. Yang kedua, ada ibadah yang perintah itu sifatnya individual atau diperintahkan kepada keluarga. Kalau individual, misalnya sholat individual, puasa individual. Ya kan? Ada yang memaknai itu perintah individual, tapi ada juga yang memaknai keluarga, termasuk korban ya. Sehingga ketika kita korban, ketika kita berzakat, di atas namakan keluarga, bukan individual. Nah, sekarang tentang haji. Istitoah haji itu berlaku individual atau bersama-sama kalau itu suami istri. Karena ketika sepasang suami istri baru punya ONH 1, kemudian biasanya yang berangkat duluan si suami. Biasanya, walaupun ada juga yang istri yang lebih menginginkan berangkat duluan. Jadi istitoahnya untuk haji atau perintah untuk haji, ibadah haji itu sifatnya individual atau keluarga atau pasangan suami istri. Karena ada batasan kalau istri itu ketika bepergian termasuk ibadah haji itu harus didampingi mahram atau muhrim. Yang terakhir tadi lebih nomor, tadi ibadah itu maknanya ta'ah, kemudian tunduk. Ini seringkali salah kaprah dengan pengertian takwa. Seringkali orang mengartikan takwa kan juga taat, tunduk, kemudian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau apa yang disampaikan Ustaz tadi, tentu yang berkaitan dengan ibadah kan bersentuhan dengan takwa.
Jadi mohon bisa dipertegas menurut majelis taklim pengertian ibadah dan kemudian juga pengertian takwa itu sejauh mana perbedaannya. Saya kira 3 pertanyaan itu yang mohon untuk nanti dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang syafaat dan wasilah tadi masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Saya harus membuka contekan biar tidak keliru, gitu ya. Kebetulan ada bank fatwa di laptop saya begitu ya, sehingga biar tidak keliru dan jawabannya presisi sesuai dengan fatwa tadi, maka saya akan sampaikan sesuai dengan fatwa tadi. Kesimpulan dari fatwa tentang ini, pertanyaan tentang cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tentang zikir, doa, syafaat, ijma dan cara pengobatan Nabi. Ini fatwa tahun 2001, sudah lama sekali. Intinya dari pertanyaan terkait syafaat, nah poinnya ada di sini Bapak Ibu. Bahwa pertama, syafaat itu hanya diberikan oleh Allah. Ini hadis fatwa yang ada 2 fatwa sih. Nah, ini yang fatwa pertama tentang syafaatul uzma, ya, syafaat agung. Ini pertanyaannya spesifiknya begini. Mohon penjelasan tentang syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Bisa tidak Nabi Muhammad itu memberi syafaat? Dalam fatwa ini, dalam fatwa tadi itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang diberikan izin ya oleh Allah untuk memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah ya. Ini poin kesimpulannya Bapak Ibu. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hak memberi syafaat itu hanya pada Allah. Ya. Jadi syafaat terbesar dan memang yang berhak memberikan syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Ya. Dan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah? Dalam berbagai hadis dijelaskan. Misalkan bagi orang yang ahli Quran, ya, karena bacaan Qurannya kemudian dia mendapatkan syafaat. Lalu kepada kelompok-kelompok orang beriman yang lain. Nah, termasuk di sini dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat Allah juga memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk juga memberikan syafaat kepada sebagian manusia sesuai, nah ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi meskipun Nabi Muhammad diberikan hak untuk memberikan syafaat, tapi tetap harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang memang prerogatif ya mutlak hanya memberikan syafaat mau kepada siapapun ya itu Allah ya. Bahkan kepada orang yang mungkin bagi kita secara logika tidak berhak mendapatkan syafaat. Nah, tapi kalau untuk Nabi Muhammad ada takyidnya, ada pembatasannya. Nabi memberikan syafaat kepada sebagian manusia, yang manusia ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan fatwa tadi. Di antara yang diberi syafaat itu ialah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan tidak. Ya. Jadi nanti di yaumul qiyamah berdasarkan fatwa ini, ya, keyakinan Muhammadiyah melalui majelis taklim bahwa yang memberi syafaat itu adalah Allah dan Allah memberikan juga hak kepada Rasulullah untuk memberikan juga syafaat. Siapa yang diberikan? Tentu orang-orang yang beriman.
yang dalam hadis-hadis ya dijelaskan beberapa kriteria. Ini fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua masih tentang syafaat juga Bapak Ibu. Ini lebih kepada ada nggak orang-orang tertentu? Karena pertanyaannya spesifik, boleh nggak kita syafaat ke kiai? Pertanyaannya gini. Dalam buku kemuhammadiyahan SMU Dikdasmen PDF Muhammadiyah Surakarta tahun 97 ditulis bahwa syafaat dapat diberikan oleh para ulama. Wah, jadi ternyata di buku Dikdasmen PDF Surakarta tahun 97 ada keterangan begitu. Kemudian diberikan kepada syuhada, orang-orang yang mati syahid setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Syafaat dari ulama apakah seperti santri yang mendapatkan syafaat dari kiai? Nah, ini menarik ini. Bisa tidak selain Rasulullah, selain Nabi Muhammad, Allah memberikan hak untuk memberikan syafaat? Jawaban majelis kaji unik, Bapak Ibu. Ya, jawabannya begini. Syafaat, ya. Saya ambil kesimpulannya. Syafaat itu ada, dan kita harus yakini bahwa syafaat itu pasti ada di yaumul qiyamah. Dan yang dapat memberi syafaat itu hanyalah orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan kayak seolah membuka kemungkinan bahwa selain Nabi Muhammad itu berarti ada yang mungkin diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Ini Bapak Ibu. Nah, cuma di sini nih, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang memenuhi 4 syarat sebagaimana disebutkan di atas. Oke, itu lewatnya. Nah, tentang siapa saja yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat tidak dapat diketahui dengan pasti. Karena itu termasuk dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam fatwa yang kedua ini, Muhammadiyah itu seolah-olah memberikan peluang, ada kemungkinan selain Nabi Muhammad bisa juga memberikan syafaat asal itu diberikan izin oleh Allah, tapi kita tidak tahu pasti, ya, dan tidak bisa mengklaim wah ini ketua majelis taklim bisa memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Tidak begitu, karena kata fatwa ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ya, yang poin terakhir, dilarang oleh Allah menduga-duga sesuatu yang kita tidak diberi Allah untuk mengetahuinya. Ya, berarti dalam kasus tadi nggak boleh kita menduga-duga, apalagi mengklaim, wah ini bisa dapat izin memberi syafaat. Gitu. Malaikat pernah ditegur keras oleh Allah karena menduga bahwa Adam dan keturunannya yang diciptakan akan membuat kerusakan. Ini teguran dari Allah. Gitu ya. Yang paling baik bagi kita orang beriman adalah perekatlah iman masing-masing, perkuatlah, gitu ya. Perkuatlah iman masing-masing, perbanyak amal soleh dan hentikan 4 larangan yang disebutkan dalam hadis di atas. Ya, salah satunya tadi menduga-duga orang yang bisa memberikan syafaat. Nah, itu terkait syafaat. Okay? Jadi dalam majelis tadi yang diyakini secara definitif akan memberikan syafaat itu selain Allah hanya Rasulullah SAW. Meskipun majelis tadi juga meyakini ada orang-orang yang mungkin diberikan izin oleh Allah tapi kita tidak tahu pasti dan dilarang menduga-duga siapanya. Nah, kata Ibu terkait syafaat. Artinya terkait takwa atau bukan? Apakah bersolawat itu juga termasuk wasilah? Oke. Apakah kita bersolawat itu termasuk wasilah, gitu ya? Kalau wasilah itu dalam pengertian amal soleh yang tadi saya jelaskan di awal, bisa kita maknai demikian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW itu bagian dari akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, ya, meskipun hadisnya masih diperdebatkan kualitasnya, ada yang mengatakan dhaif, tapi ada yang menganggapnya hasan. Kata Rasulullah, siapa saja yang ketika namaku disebut, gitu ya, ketika Rasulullah bilang ada orang yang paling bakhil, ya,
Kemudian ditanya siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat dan mendoakan. Ya. Jadi bersolawat itu bagian dari amal soleh dan bagian dari akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Almarhum Buya Yunahar Ilyas itu dalam buku kuliah akhlaknya, ya, itu menulis salah satunya akhlak kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah. Salah satunya adalah mengucapkan sholawat Nabi setiap kali nama Muhammad Rasulullah diucapkan. Oh, berarti setiap ada nama Muhammad ucapkan sholawat? Enggak juga Bapak Ibu. Kalau Muhammad Mas Duki misalkan, nah, itu nama orang gitu ya, atau Muhammad Alan misalkan, namanya misalkan Mas Alan Muhammad gitu. Tidak perlu. Tapi Muhammad dalam pengertian Rasul. Kenapa? Karena Allah sendiri dan para malaikat itu bersolawat. Ya, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya, dalam setiap khutbah yang kita dengarkan. Jadi kalau dalam pengertian wasilah itu adalah amal soleh Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa wasilah kalau maknai sebagai amal soleh, Muhammadiyah masih dapat memahami dan menerima itu sebagai bagian dari makna wasilah sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Yang terakhir tentang ibadah. Atau ada zakat korban itu ibadah individu atau keluarga, kemudian ibadah haji istiqaahnya itu individu atau pasangan. Oke, ibadah. Yang pertama tadi ibadah apa namanya? Zakat, ya. Ibadah zakat itu apakah ibadah individu atau ibadah kolektif gitu ya? Kalau zakat dalam pengertian zakat fitrah, ya, itu sesungguhnya adalah ibadah individu, ya, karena atas nama setiap individu, meskipun yang bayarkan adalah orang tuanya, tapi setiap individu itu kena, ya. Bahkan ulama ada yang berpendapat orang bayi yang masih dalam kandungan itu juga kena zakat fitrah kalau dia belum lahir di malam takbiran misalkan gitu ya. Meskipun itu debatable dalam pengertian ada perbedaan pendapat di sana. Apakah bayi yang belum lahir saja tapi sudah ada ruhnya itu dizakati fitrah atau tidak? Nah, kalau pengertiannya zakat fitrah maka itu adalah ibadah individu meskipun seringkali dibayarkan secara kolektif oleh orang tuanya atau oleh anaknya yang dianggap mampu. Nah, tapi kalau zakat mal Bapak Ibu, itu tidak semua orang punya kewajiban untuk melaksanakan zakat mal. Ya, kan zakat mal klasifikasinya banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan zakat mal itu adalah terkait tabungan ya dan lain sebagainya, maka biasanya dan sependek pembacaan saya dalam fatwa dan putusan tarjih, orang suami istri itu dikumpulkan terlebih dahulu ya hartanya, misalkan sama-sama bekerja. Karena kan kita sekarang tidak hanya sekedar suami mungkin yang bekerja, tapi istri juga bekerja. Sehingga kalau mau dizakati ya digabung dulu menjadi satu kesatuan, baru kemudian dihitung nisabnya, dihitung haulnya. Kecuali kalau memang ya dalam keluarga itu ada kesepakatan hartanya dipegang masing-masing. Itu beda lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka zakatnya sesuai dengan tadi kesepakatan di awal. Kalau suami memang pegang hartanya sendiri, istri hartanya sendiri dan tidak mau dicampur, jadi dibagi. Ada harta yang sendiri-sendiri, nanti ada yang harta gabungan. Nah, maka kalau ternyata harta yang individu-individu tadi itu sudah memenuhi nisab dan haul, dan ternyata sudah melampaui gitu ya batas minimal untuk berzakat, maka tetap wajib zakat meskipun atas nama individu. Ya, jadi zakat dalam pengertian bukan zakat fitrah itu tergantung ya bagaimana keluarga tersebut mengelola malnya, mengelola hartanya. Begitu. Kemudian istiqaah haji ya.
Nah ini karena belum sependek pembacaan saya belum ada fatwa tentang istitoah haji apakah individu atau semuanya begitu ya. Tapi yang jelas kalau mahram tampaknya itu sudah aturan dari Saudi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kurang paham juga kalau soal haji apakah kalau yang perempuan itu harus ada mahram. Nggih boten Bapak Ibu. Kalau perempuan itu apakah sekarang masih tetap harus ada mahram ketika berhaji atau cukup misalkan satu KBIH itu sudah dianggap mahram. Berarti kalau yang seperti itu ya istitoah itu kan sebenarnya maknanya luas. Ada istitoah yang dia ini karena belum ada fatwa dalam Tarjih Muhammadiyah gitu Bapak Ibu, sehingga ini murni pendapat saya pribadi. Sepembacaan saya istitoah itu maknanya bisa luas Bapak Ibu sekalian. Istitoah tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar kemampuan ya, tidak hanya sekedar tadi fisik, tapi juga istitoah dalam pengertian ilmu dan lain sebagainya. Sehingga istitoah itu maknanya bisa meluas. Orang bisa dikatakan istitoah dalam aspek fisik ya, dia ternyata badannya segar begitu ya, badannya besar, berotot, tapi ternyata secara keilmuan mungkin belum istitoah ya, dia nggak pernah ikut manasik haji gitu ya. Itu kan manasik haji sebenarnya adalah bagian untuk mengistitoahkan keilmuan kita tentang haji ya. Makanya Bapak Ibu yang tahun depan mungkin akan berhaji, mengikuti manasik itu bagian dari memantaskan istitoah secara keilmuan Bapak Ibu sekalian. Nah tentu tadi kalau memang ternyata ya, kalau dulu setahu saya Saudi itu tidak membolehkan perempuan tanpa mahram gitu ya, sehingga harus ditemani mahram. Nah sekarang ternyata cukup KBIH, sehingga dalam pengertian seperti itu asal dia sudah fisiknya kuat meskipun perempuan, ilmunya juga sudah cukup memahami tentang fikih haji katakanlah begitu, dan juga istitoah secara psikologi, materi, ya, rohani begitu ya, maka bisa menurut saya pribadi berangkat tanpa tadi mahram, misalkan suami atau anak atau saudara ya, tapi dengan KBRI. Dan di Muhammadiyah itu soal mahram itu kan maknanya bisa diperluas, tidak hanya sekedar mahram dalam pengertian hubungan keluarga, hubungan darah gitu. Tapi tadi mahram dalam pengertian dia komunitas ya, sehingga mungkin KBIH di Muhammadiyah sudah menerapkan itu juga. Walau alam bisawab, mungkin itu Pak. Ada lagi? Oh. Kejelasan tentang pengertian takwa dan ibadah. Baik. Soal pengertian takwa dan ibadah ini sesuai dengan definisi ulama masing-masing Bapak Ibu. Setiap ulama itu punya definisinya masing-masing. Tapi kalau di Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ibadah itu didefinisikannya begini: at-taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Seolah-olah memang agak mirip takwa. Karena memang bagaimanapun ibadah dan takwa tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, sementara kalau definisi takwa menurut Tarjih Muhammadiyah, saya belum pernah menjumpai, saya pribadi dalam dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, pengertian takwa itu apa sebenarnya. Nah kebetulan saya belum pernah menjumpai dan tampaknya belum ada pengertian takwa itu, sehingga yang ada itu ini, karena ini ada dalam HPT Bapak Ibu ya, kalau tidak salah di bagian masalah 5 ketika menjelaskan pengertian agama, ibadah ya, terus qiyas dan lain sebagainya. Nah di sana dijelaskan ibadah itu apa sebenarnya dalam perspektif Muhammadiyah. Dijelaskanlah seperti ini. Memang definisi ibadah menurut Muhammadiyah ini itu ada persinggungannya dengan pengertian takwa yang mungkin selama ini kita dengar, gitu ya. Ya mau bagaimana lagi gitu, karena Muhammadiyah mendefinisikan ibadah seperti ini. Gitu. Sementara takwa tidak didefinisikan. Kalau bagi saya pribadi, takwa dan ibadah itu memang tidak bisa dipisahkan, sehingga kalaupun mau dipersamakan ya dalam beberapa batas-batas tertentu memang mungkin sama ya, karena tadi
Ibadah didefinisikan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa dalam pengertian yang lain, misalkan ya Umar bin Khattab mendefinisikan takwa sebagai khosyah, ketakutan. Loh, berarti nanti takwa sama dengan khauf dong. Ya karena memang makna takwa secara bahasa juga maknanya adalah khauf juga. Karena tadi konsep-konsep di Islam itu punya keterikatan, ya, saling terjalin satu sama lain. Gitu Pak. Begini, alam biswab. Baik, jazakallah Ustaz Roma yang telah memberikan jawaban, semoga bisa kita paham. Baik, waktu sudah lebih 4 menit dari jam 14.30. Untuk itu, untuk materi 2 ini kita cukupkan. Terima kasih, kita berikan aplaus pada Ustaz Roma. Baik, terima kasih untuk waktu sudah kami serahkan kepada NOT. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.